Salam. Shalom Bapak Mama, saudara semua. Kalau ketong omong tentang muka, pasti di dalam ketong pun benak mata, hidung, mulut, pipi. Kalau ketong omong tentang muka, mungkin mau mama dan perempuan-perempuan akan berpikir tentang mungkin beda lipstik dan lain sebagainya. Kalau kita omong tentang muka, tetapi muka yang di sini bukan hanya tentang kita punya wajah, tetapi apa ya juga yang terlihat di ketong depan, apa yang orang lain pandang terhadap kita, itu bisa dikatakan dengan muka. Teks ini ada pada tahun 54 Masehi, Bapak Mama. Saat itu jemaat kuno saat itu berkelakuan tidak etis, mengutamakan orang kaya, mengejar pangkat, kejar keuntungan dengan tidak takut akan Tuhan, bertengkar, bertikai, dan mencintai dunia. Saat itu Bapak Mama, jika ada ibadah, kalau misalnya orang kaya datang, ibadah langsung akan dihentikan. Ibadah berhenti dan orang kaya masuk untuk duduk di kursi yang istimewa, bisa dibilang istimewa. Tetapi jika orang miskin yang datang Bapak Mama, ibadah akan terus berlanjut dan dia akan duduk di barisan paling belakang dan bisa juga duduk di lantai. Jika orang miskin yang datang itu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dulu rata-rata jemaat kuno itu mereka adalah orang miskin, dan jika ada orang kaya yang bertobat, mereka akan memperlakukan orang kaya ini dengan istimewa karena mereka cari muka. Bapak Mama, saudara semua, apa yang terjadi dahulu saya rasa masih terjadi sampai sekarang. Kita masih memelihara kebiasaan ini, memandang muka. Muka atau apa yang terlihat di ketong pun depan dan dipandang oleh orang lain seperti wajah, status, kedudukan, pangkat, dan lain sebagainya seringkali menjadi hal yang pertama kali kita lihat untuk menentukan sikap kita pada orang itu. Kalau misalnya dia kaya, dia pejabat, maka perlakuannya pasti akan berbeda. Kalau dia orang miskin dan orang tidak terpandang, pasti kelakuan juga akan berbeda pada dia. Bapak Mama, saudara semua, tetapi di dalam gereja tidak boleh ada hal ini. Gereja yang harusnya menjadi tempat di mana semua pembedaan harus dihapuskan. Seharusnya di gereja tidak boleh ada pembedaan karena pangkat dan gengsi. Karena ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita semua ini sama. Tidak ada yang berbeda. Kita pun pangkat tinggi kok, pangkat rendah kok, kita miskin atau kaya, kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita semua ini berharga, Bapak Mama. Hal memandang muka selama membangun relasi dengan sesama oleh Yakobus, ada dua hal yang ingin ditekankan. Yang pertama, merupakan bagian yang lahir dari sikap menghakimi. Memandang muka ini lahir dari sikap menghakimi, Bapak Mama, atau mencap, padahal belum kenal. Bisa juga kita bilang mencap. Jika Bapak Mama dengar kata orang rote, pasti Bapak Mama langsung terpikir, aduh, ular tuh kalau ketemu orang rote, ketong harus orang rote dan ular, bunuh saya itu orang rote, kasih tinggal ular. Ini bentuk-bentuk dari sikap menghakimi, Bapak Mama. Sikap menghakimi ini lahir ketika kita membeda-bedakan, dan menghakimi lahir dari sikap membeda-bedakan. Jika orang Kristen sudah mulai memandang muka, membedakan, maka orang Kristen telah melakukan penilaian terhadap ketong sesama ini dengan sikap menghakimi. Ini adalah hal yang salah karena kita tahu hakim sebenarnya yang boleh menghakimi hanyalah Tuhan, Bapak Mama. Yang kedua, hal memandang muka adalah bentuk pemberontakan terhadap Tuhan. Kenapa demikian, Bapak Mama? Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk bangun persekutuan bersama di dalam satu kesatuan. Tetapi kita malah di dalam itu persekutuan malah yang membeda-bedakan.
persekutuan dengan Allah meniadakan setiap pembedaan-pembedaan yang ada, Bapak Mama. Pembedaan ini beda dengan perbedaan. Pembedaan ini kita buat sesuatu itu jadi berbeda, padahal dia bisa sama, bisa juga berbeda, tapi dibeda-bedakan. Perbedaan itu memang segala sesuatu yang berbeda, Bapak Mama. Bapak Mama, saudara semua, sikap memandang muka ini berlangsung ketika kita lebih berfokus pada perbedaan yang ada. Karena perbedaan mungkin status sosial, derajat, pendidikan mungkin, suku, budaya, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang kedua. Ada satu bahasa Timur yang saya tahu, sesama itu kita sebut dengan aukbian. Betul kok Bapak Mama? Betul. Aukbian itu kalau misalnya diterjemahkan lurus-lurus itu arti badan sebelah. Betul kok Bapak Mama? Bisa diterjemahkan badan sebelah, Bapak Mama. Ketong pu sesama ini ibarat ketong pu badan sebelah. Di sini saya sangat tersentuh dengan bahasa ini. Badan sebelah, kita pu sesama ini badan sebelah, Bapak Mama. Kalau ketong pu badan sebelah sakit, pasti yang sebelah jurasa. Bapak Mama, saudara-saudara semua, tidak mungkin ketemu badan sebelah mandi, sebelah sonde. Tidak mungkin ketemu badan sebelah pakai sabun, sebelah sonde. Bapak Mama, saudara, ibarat badan sebelah yang harus dihargai dan tidak boleh dibeda-bedakan. Begitulah sikap kita pada sesama kita, Bapak Mama. Di dalam Tuhan, saya, Bapak Mama, dan saudara semua sudah jadi aukbian. Yang dalam bahasa Alkitab kita biasa bilang tubuh Kristus. Kita sudah jadi tubuh Kristus, sudah jadi satu. Jadi tidak boleh ada pembedaan-pembedaan, Bapak Mama. Tidak boleh ada sikap saling memandang muka. Sebab membiasakan diri dengan memandang muka, pada akhirnya kita rusak kita pun tubuh sendiri, Bapak Mama. Tuhan ini dia ciptakan kita sekalipun berbeda, tetapi dia tidak pernah membeda-bedakan kita. Kita mulailah dari dalam rumah kita. Kasih kepada anak-anak tidak boleh ada pembedaan. Bapak mungkin lebih sayang anak perempuan, mama mungkin lebih sayang anak laki-laki, atau mungkin lebih sayang kakak sulung, lebih sayang anak bungsu. Kasih itu tidak ada pembeda-pembeda, Bapak Mama. Dia mau kakak sulung kok, anak kok, harus sama. Sama-sama dikasihi. Karena badan sebelah tidak mungkin diperlakukan berbeda dengan badan sebelahnya. Ini dari saya, Bapak Mama, saudara semua. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan